wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Ini kita akan melanjutkan materi trigonometri tentang identitas trigonometri dan aturan sinus kosinus. Kita akan panjang materinya karena waktu kalian tinggal kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi kita akan, kalau saya perhitungkan, rencananya saya akan membuat materi 2-3 kali lagi. Kemudian nanti akan ada latihan soal untuk ulangan. Jadi kisi-kisinya nanti diberikan, latihan soalnya juga insya Allah mendekati saja dengan ulangannya. Nah, kita masuk ke materi identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu di buku kalian ada halaman 52. Cuman identitas trigonometri ini nanti di kelas 11 juga ada, dan banyak sekali jenis soalnya. Jadi kalau identitas trigonometri itu kalian harus sekali mempelajari sendiri karena itu pembuktian. Kalau kita membahas semuanya di sini nanti bisa-bisa videonya itu bisa sampai 1 jam. Nah, kalau mau cari latihan soalnya ada yang tuh tugas mandiri di halaman 53, latihannya juga. Nah, terus kalau di pilihan gandanya di buku kalian itu juga banyak. Bisa aja tuh nggak mesti pembuktian, bisa juga sederhanakan tuh maksudnya sesederhana mungkin gitu. Nah, kemudian tuh yang di halaman 67 ada di nomor 15, kemudian nomor 19-nya itu juga mengaplikasikan identitas trigonometri. Kemudian untuk soal-soalnya bisa kalian lihat lagi yang di bagian D itu tuh termasuk salah satu dari aplikasinya juga. Nah, di sini masih awal-awal aja. Jadi kalau mau bertanya di internet juga banyak contoh-contoh soalnya. Nanti tinggal hubungi aja. Nah, di sini di buku kalian tuh ada 8 identitas trigonometri, yaitu adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang membuat fungsi-fungsi trigonometri yang bernilai benar di setiap pergantian variabel dan konstan anggota domainnya. Jadi di sini ada 8 kalau di buku kalian. Sin alfa sama dengan 1 per cosec alfa, itu kan sudah kan kemarin. Jadi bisa juga dibalik, cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian cos alfa sama dengan 1 per secant alfa. Atau bisa diubah menjadi secant alfa sama dengan 1 per cos alfa. Jadi kalau di identitas trigonometri itu pokoknya yang penting bisa ngakal gitu. Kemudian yang ketiga, tan alfa sama dengan 1 per cot alfa. Itu juga sama dengan cot alfa sama dengan 1 per tan alfa. Kemudian tan alfa kemarin saya ajarkan udah kan waktu bikin tabel, yaitu adalah sin alfa per cos alfa. Kemudian kalau cot itu kebalikannya, cos alfa per sin alfa. Kemudian 678 ini yang paling sering dipakai yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, satu identitas ini bisa juga diubah menjadi sin alfa kuadrat sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin alfa. Nah, kemudian begitu juga yang nomor 7 itu tan alfa kuadrat ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa, atau tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa dikurang 1. Atau secant kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa dikurang tan alfa itu sama dengan 1. Nah, sama aja yang cot kuadrat alfa tambah 1 sama dengan cosecant alfa. Jadinya cot kuadrat alfa sama dengan cosecant kuadrat alfa dikurang 1, atau cosec kuadrat alfa dikurang cot kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini alfa-alfanya ini kan sudut. Jadi terserah nanti di soal tuh bisa jadi X, bisa jadi A, bisa jadi beta. Disesuaikan lah. Nah, di sini kan cuma 8. Nah, sedangkan di contoh soal kalian yang nomor 1, nomor 2, kemudian ada tugas mandiri itu tuh
membuat sudut rangkap, sudut gabungan, atau dua sudut gitu. Jadi saya tuliskan juga, nanti siapa tahu di soal ulangan ada. Nah ini sin 2 alfa itu sama dengan 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Kemudian cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, cos 2 alfa ini bisa berubah menjadi 2 cos kuadrat alfa dikurang 1 atau bisa juga menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, kemudian ada juga kalau tan 2 alfa sama dengan 2 kali tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Nah, kemudian di sudut rangkap yang ada dua sudutnya, sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kalau sin yang A kurang B itu kebalikannya tinggal dikurang aja. Tapi kalau cos, misalnya cos A tambah B itu tengah-tengahnya jadi kurang. Kalau nya A kurang B, tengah-tengahnya ditambah. Kalau yang tadi sin cos cosin, kalau ini cos cosin sin gitu. Kemudian kalau tan, kalau tambah yang di atas tambah bawah kurang. Kalau yang dikurang adalah atas kurang bawah tambah. Itu kebalikannya aja kayak gitu. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang mudah. Kalau contoh soal yang ini, kalau mau kalian tanyakan yang di buku kalian itu silahkan aja. Saya cuman saya ini menuliskan yang mudah-mudah saja. Jadi buktikan 1 ditambah cos T sama dengan sin kuadrat T per 1 kurang cos T. Itu halaman 53 nomor 1. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di contoh yang nomor 2, itu tuh cara membuktikannya itu bisa bukti dari luas kiri atau luas kanan. Tapi kalau saya biasanya lebih suka menyederhanakan yang panjang. Jadi di sini kan yang lebih panjang dan lebih ruwet itu yang di sebelah kanan. Jadi kita akan bukti melalui ruas kanan. Kita tulis dulu sin kuadrat T per 1 per cos T. Nah, di sini kalau identitas trigonometri itu tuh kalian harus banyak ngakal. Jadi yang di bawahnya itu kan yang ini, yang di bawahnya ini 1 dikurang cos T. Kalian itu harus ingat ini. A gimana ya nulisnya supaya A tambah B, paham ya? Dikali A kurang B, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, tulis itu dulu. Nah, jadi kan kita mau bikinnya itu gimana caranya supaya mendekati, kalau sin lawan sama cos tadi, kan mendekatinya dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi kita mau bikin nih supaya jadi kuadrat. Jadi kita rasionalkan lah bahasanya. Pokoknya kita kalikan itu kan 1 dikurang cos T, berarti dikalikan dengan lawannya. Ini kan misalnya plus lawannya min, misalnya minus lawannya plus gitu. Jadi kita kalikan dengan 1 ditambah cos T per 1 ditambah cos T. Kenapa Bu ditambah 2 dikalikan dengan 1 plus cos T per 1 plus cos T? Karena setiap bilangan yang dibagi dengan angka yang sama tuh kan hasilnya 1. Begitu juga 1 ditambah cos T dibagi 1 ditambah cos T itu kan 1. Artinya dia tuh setiap bilangan yang dikalikan 1 itu kan tidak mengubah nilai gitu. Nah, kemudian jadinya hasilnya adalah sin kuadrat T dikali 1 ditambah cos T per 1 kali, kan jadinya tadi A kuadrat dikurang B kuadrat. 1 kuadrat adalah 1 cos kuadrat T. Jadi 1 dikurang cos kuadrat T. Nah, jadi 1 dikurang cos kuadrat T tadi kan berubahnya menjadi sin kuadrat T. Nah, itu bisa dicoret sehingga menjadinya 1 ditambah cos T, sama bukan dengan yang di sini, sehingga terbukti gitu cara membuktikannya. Kemudian contoh yang nomor 2, saya pilih yang nomor 2, yaitu adalah tunjukkan bahwa cos B ditambah sin B dikali tan B sama dengan sekan B. Nah, kalau dari sekan B mengubah ke cos B ditambah sin B dikali tan B, itu kan kayak riuh banget. Jadi kita buktikan dari yang panjang tadi, berarti kita pakai yang ruas kiri. Jadi kita tulis dulu cos B ditambah sin B dikali tan B. Nah, di sini yang bisa diubah pokoknya apapun
yang bisa aja lah diubah gitu. Nah, kalau cos B ke sin B diubah jadi 1 per cosec atau 1 per secant kan kayaknya ribet banget gitu. Kayak akan menambah masalah baru kayak gitu. Nah, tapi di sini kita ubah aja tannya. Kita coba-coba aja berubah jadi sin B per cos B. Nah, kemudian dia akan berubah jadi cos B ditambah kan sin B kali sin B jadi sin kuadrat B per cos B. Nah, terus coba kalian lihat yang di sini. Sekan B itu kan sama aja dengan 1 per cos B. Artinya penyebutnya tuh harus cos. Nah, kita samakan penyebutnya nih. Cos B ini sama aja dengan cos B per 1 gitu kan. Nah, jadi supaya dia pernya cos, maka kita harus kalikan dengan cos B per cos B gitu. Sehingga hasilnya adalah cos kuadrat B. Sorry ini tertulis alfa ya, maksudnya tuh B. Ditambah sin kuadrat B. Tapi saya balik supaya mudah karena sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B hasilnya 1. Jadinya hasilnya adalah 1 per cos B sama dengan sekan B. Terbukti gitu. Nah, kemudian contohnya tuh kan masih banyak. Kalau di latihan aja sampai 5. Kalian coba-coba ya, karena kemungkinan besar saya ambil dari sini aja lah ulangan ya. Nah, di sini ada yang namanya aturan sin dan aturan cos. Nah, aturan sin itu adalah nih, ada segitiga. Segitiga ABC di mana cara menentukan nama sisi dari huruf kecil kan misalnya ini AB. Berarti sisinya adalah AB yang belum ada hurufnya adalah C atau yang sudut yang menghadap C gitu. Bisa ya? Nah, jadi kalau sin itu perbandingannya adalah kalau saya lebih suka pakai yang di bawah. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Maksudnya adalah sisi A dibagi dengan sudut sin dari sudut yang di hadapannya A. Kalau B dengan B, C dengan C. Tapi perbandingan yang 3 ini kita itu biasanya cuma perlu 2 misalnya. Misalnya yang A dengan yang C, atau boleh juga yang B dengan yang C, atau boleh juga yang A dengan yang C misalnya gitu. Tergantung soalnya. Nah, kalau di aturan sinus itu tuh penggunaan ada di buku kalian halaman 54 ya. Penggunaan aturan sinus berlaku jika segitiga diketahui 3 unsur, sisi, sudut-sudut, sudut sisi sudut, sisi sudut. Jadi misalnya ciri-cirinya tuh diketahui sudutnya ada 2, sisinya 1, atau sudutnya 2, sisinya 1, atau sisinya 2, sudutnya 1, tapi sisi-sisi sudut adalah yang berurutan. Misalnya sisinya C. Kemudian sudut yang diketahui adalah A dan C gitu. Habis itu kalau sudutnya, sudut sisi sudut itu misalnya sudutnya adalah B dan C. Ya kan? Sudut sisi sudut berarti B, C, A gitu kah? Gitu. Nah, pokoknya ada sudutnya tuh harus menghadap dengan sisinya gitu. Pokoknya kita coba-coba lah gitu. Nah, di sini kalau aturan sinus itu adalah konsepnya sama. Sisi yang misalnya nih, sudutnya A, berarti sisi yang ditanya adalah A. Berarti A kuadrat ditambah sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC dikali cos A. Nah, kalau ini misalnya diketahui sisi, sudut, sisi. Karena sudutnya A, coba perhatikan di sini. Misalnya yang diketahui sudutnya A. Yang ditanyakan pasti sudut yang dihadapnya. Berarti yang diketahui bisa jadi adalah kan sisi, sudut, sisi. Berarti sisinya adalah ini sisi, sudut, sisi gitu. Atau sisi. Misalnya sisi itu biasanya yang ditanyakan adalah sudutnya, yaitu kebalikan dari yang ini kita ubah menjadi ini gitu. Nah, contoh soalnya di sini saya agak-agak kurang sempat ya mengeditnya, jadi supaya cepat saja. Nanti yang contoh 2 saya ubah
foto aja. Diketahui segitiga ABC dengan sisi AB adalah 4. Nah, sisi AB itu kalau dihurufkan kecil adalah C. Sedangkan besar sudut CAB sama dengan 30 derajat. Nah, sudut ingat ambil huruf yang kecil berarti sudutnya A 30 derajat. Kemudian sudut BCA adalah 45 derajat berarti C. Tentukan panjang sudut BC. Nah, dibayangkan ya. AB tadi adalah huruf kecilnya C. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan panjang BC. Panjang BC adalah huruf kecilnya A. Di sini sudutnya diketahuinya CAB berarti sudut A. Kemudian BCA berarti sudut C, ya kan? Nah, ada A, sisi A, sudut A, ditanyanya tadi sisi A. Kemudian diketahui lagi sisi C dan diketahui sudut C. Nah, itu berurutan berarti kita memakainya aturan sinus. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada kok di buku kalian. Nah, saling berhadap-hadapan kan, jadinya sisi BC atau si A tadi dibagi dengan sin A sama dengan sisi AB atau si C tadi dibagi dengan sin C, langsung dimasukkan. Nah, ini harus hafal ya. Sin 30 adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, kali silang jadinya adalah 4 dikali setengah dibagi setengah akar 2. Nah, setengahnya itu langsung aja kalian coret. Jadinya hasilnya adalah BC-nya adalah 2 akar 2. Kenapa Bu 2 akar 2? Ayo balik ke SMP, itu kan hasilnya nanti jadi 4 per akar 2. Berarti dirasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2, jadinya 4 dibagi 2 akar 2. 4 bagi 2 adalah 2. Kalau masih belum paham tanya saya di chat ya. Nah, ini mohon maaf banget foto aja. Bisa aja kalau kurang jelas atau kurang puas kalian lihat di buku kalian. Di sini sebuah segitiga ABC diketahui panjang AC-nya adalah 12, panjang BC-nya 10, sudut C-nya adalah 60 derajat, tentukan sisi AB. Nah, ini diketahuinya tadi mengapit sudutnya di antara dua sisi yang diketahui. Yang ditanyakan adalah sisi yang di seberangnya. Misalnya, Kak boleh nggak misalnya mau pakai sisi yang kos coba aja, tapi kan agak ribet misalnya nih yang ditanyakan B misalnya. Jadinya nanti ada dua, kalau sudutnya diketahui A, tapi yang ditanyakan sisi B, nanti jadinya tuh double jawaban. Karena harus pakai persamaan kuadrat gitu jawabnya. Jadi lebih mudah kalau yang ditanyakan sisi A, diketahuinya adalah sudut A gitu. Di sini kan ditanyanya adalah sisi BAB, ya kan? Berarti C. Sudutnya juga diketahui cuma C gitu. Nah, di sini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan 2 kali BC. 2 kali AB dikali BC dikali cos C. Nah, kalau bingung kalian kenapa kan jadi tiba-tiba ubah aja, kalau bingung pakai huruf. Berarti AB-nya ubah jadi C kecil, AC-nya ubah jadi B kecil, BC-nya berubah jadi A kecil, kemudian C-nya tetap. Nah, itu lebih mudah. Langsung dimasukkan aja, dioperasikan pokoknya yang kuadrat-kuadrat dulu. 12 kuadrat adalah 144, 10 kuadrat ada 100, kemudian yang dikurang itu dikalikan dulu semuanya baru dikurangkan. Jadi 2 dikali 12 dikali 10, cos 60 adalah setengah. Nah, sebenarnya boleh kalau mau kalian langsung coret di sini. 2 dengan setengah dari yang ini, hasilnya kan setengah, jadi kan 12 kali 10 hasilnya sama 120. Nah, kalau di pilihan ganda nanti nggak usah pakai koma-koma kayak gini, cukup sampai sini saja. Oke, paham? Semoga bermanfaat. Semangat karena sebentar lagi mau ulangan, mau kenaikan kelas. Jadi kalau mau naik kelas dikerjakan tugas-tugasnya, bukan hanya di pelajaran matematika wajib saja, karena ada 3 nilai yang di bawah KKM dan sikap tidak baik itu bisa menyebabkan tidak naik kelas. Jadi supaya naik kelas kalian harus semangat, kejar terus nilai-nilainya, tugas-tugasnya, supaya bisa bertemu lagi dengan guru yang baru di kelas 11. Jangan mau bertemu saya lagi di kelas 10, oke? Terima kasih.
Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau untuk berdiskusi